Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa lagi dengan Wahyu Udaya channel yang mengupas tentang seputar dunia pendidikan. Kali ini, Bapak akan coba berbagi tips kepada teman-teman calon peserta didik baru. Jika di dalam penerimaan peserta didik baru gagal atau tidak lolos pada tahapan demi tahapan pada tahun pelajaran 2022-2023 untuk jenjang sekolah dasar, SMP, SMA, maupun SMK. Yuk, ikuti Bapak. Langkah yang pertama yang harus kalian lakukan, masuk juga tetap ke dalam Google Chrome. Konten ini Bapak sengaja buat karena ada beberapa teman-teman calon peserta didik yang bertanya-tanya tentang bagaimana sih ketar-ketirnya, karena 2 hari lagi kalian akan melakukan yang namanya sebuah kompetitor persaingan di dalam penerimaan peserta didik baru. Baik, komentar yang pertama datang dari Deredia. Pak Wahyu, gimana sih tips trik jitu untuk dapat menempatkan pilihan sekolah 1, 2, dan 3 agar lolos menang di PPDB 2022? Saya masih bingung untuk menaruhnya. Peluang terbesar mana yang akan diterima? Saya mempunyai nilai Sidanira 85,40. Ngepas banget, Pak. Jadi saya hanya punya nilai akhir atau NA 52,62. Nih NA-nya ya. Saya ingin mencoba jalur PPDB DKI Jakarta. Jenjang jalur prestasi akademik, prestasi non-akademik, afirmasi, zonasi, dan tahap 2. Mengingat umur saya masih sangat muda, 12 tahun, pas nanti di bulan Juli tanggal 9. Ya. Nah, ini ada beberapa tips yang bisa saya berikan. Terima kasih atas tanggapan serta pertanyaannya, Kak. Pesan saya jangan pesimis dulu. Semua masih ada kesempatan. Kak, trik dari saya ini ada beberapa item. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kali ini Bapak akan coba mengurai permasalahan-permasalahan kekhawatiran teman-teman calon peserta didik takutnya tidak lolos di dalam tahapan. Oke ya. Yuk kita masuk dalam websitenya PPDB DKI Jakarta. Oke, ini kita mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, setelah teman-teman masuk ke dalam website PPDB, kita tunggu sejenak nih, agak lama nih. Oke, setelah masuk, teman-teman kita ambil contoh satu ya. Kita masuk ke jalur SD dulu. Kita secara bertahap. Di video Bapak sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan tata caranya, persyaratan calon peserta didik baru, kemudian tanggal-tanggal penting pada saat PPDB. Nanti kalian bisa cekidot di video Bapak sebelumnya atau yang terdahulu. Baik, untuk jenjang SD, buat teman-teman calon peserta didik baru, kalian tentunya sudah mengajukan akun. Bagi yang belum mengajukan akun, silahkan mengajukan akun. Jangan sampai batas waktu yang sudah ditentukan kalian tidak manfaatkan secara maksimal. Setelah melakukan pengajuan akun, teman-teman lakukan aktivasi. Aktivasi akun pun di video tutorial Bapak sudah Bapak coba jelaskan. Jika kalian belum melakukan aktivasi akun, silahkan cekidot di channel Bapak. Di situ ada judulnya tata cara aktivasi akun. Oke ya. Di jalur SD, di jenjang SD nih ya. Jalur afirmasi. Kalian harus pahami dulu. Di jalur afirmasi untuk jenjang SD ini, untuk yang pertama adalah penyandang disabilitas. Buat teman-teman calon peserta didik yang bukan tergolong dalam disabilitas, jangan kalian manfaatkan zona ini, karena ini tidak pas buat kalian yang maaf notabene kondisi normal. Kemudian anak panti dan anak nakes tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID. Nah, jika kalian memiliki DTKS atau Mitra Transjakarta atau orang tua kalian
memiliki anak supir Jaklingko, kalian bisa menggunakan jalur ini. Silahkan kalian masuk DTKS. Nah, pada saat kalian masuk DTKS, kalian akan melakukan pemilihan sekolah. Nah, setelah pemilihan sekolah 1, 2, dan 3, nanti kalian sudah melakukan pemilihan sekolah pun sudah Bapak jelaskan di video sebelumnya. Nanti kalian tinggal lihat hasil mantau seleksi. Nah, di sini untuk saat ini kita belum bisa dibuka, belum bisa diakses, karena diaksesnya itu nanti pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 8 ya. Jadi tanggal 13 itu memang sudah dibuka, tapi untuk jalur afirmasi penyandang disabilitas anak panti. Ya, jangan sampai salah teman-teman. Bapak coba ilustrasikan dari jalur afirmasi. Misalnya kita memiliki DTKS, kita masuk ke jalur DTKS ini, kemudian setelah kita masuk, kita lihat hasil memantaunya. Ya, di sini ada hasil seleksi. Oke, kita tunggu dulu. Nah, untuk melihatnya, silahkan kalian pilih 3 sekolah yang kalian tadi pilih. Di pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Nah, kita sesuaikan. Kita berada misalnya di wilayah Jakarta mana. Silahkan kalian pilih. Nah, tadi Bapak ilustrasikan pemilihan sekolah pertama yaitu angke 01, pemilihan sekolah 2 yaitu angke 03, dan pemilihan sekolah ketiga angke 05. Ya, kita coba di angke 01 yang pilihan pertama. Ada nggak nama kita di situ? Oke, kita lihat ini adalah ada 6 siswa. Ternyata anak kita tidak terdapat di sekolah yang tujuan pertama. Ya, ini adalah lambangnya, simbolnya. DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, kemudian ini adalah anak dari pengemudi mitra Transjakarta. Ini kesempatannya bisa di sini. Kemudian ada juga anak dari pemegang kartu pekerja Jakarta. Ya, bagi orang tuanya yang memiliki kartu pekerja Jakarta atau KPJ, silahkan kalian gunakan jalur DTKS. Nah, setelah itu kita nggak ada, kita cek ke sekolah tujuan yang kedua. Tujuan kedua di mana sih? Angke 03. Kira-kira ada nggak nama anak kita di situ? Kita lihat satu-satu namanya, ternyata tidak ada juga. Kalian jangan cemas, masih ada satu kesempatan. Yang sekolahan pilihan ketiga. Kita lihat di angke 05. Ada nggak? Kalau tidak, oh ternyata tidak ada juga. Kalian jangan frustasi, tetap pesimis. Saya pasti bisa bersekolah. Yaitu ada jalur zonasi, ada jalur tahap kedua dan tahap ketiga. Oke, yuk kita lanjut. Setelah misalnya di hari jalur afirmasi kalian merasa gagal, kalian jangan down. Masuk ke jalur zonasi dan lihat di jalur zonasi ini, lihat tanggal-tanggal berapa sih saya harus melakukannya. Makanya di video Bapak sebelumnya, tanggal-tanggal penting itu harus kalian catat biar tidak lupa dan tidak terlewatkan. Ya. Nah, di sini tanggal-tanggal pentingnya, kalian bisa lakukan proses seleksi dari tanggal 13 sampai 15 Juni. Artinya, hari itu kalian gagal, langsung eksekusi berikutnya, tapi dengan beda jalur. Ya, tadi kan jalur DTKS kita afirmasi kita udah gagal. Eksekusi lagi jalur zonasi. Lihat tanggal-tanggalnya. Selagi tanggal-tanggalnya ini masih ada batas waktu, pergunakanlah secara maksimal. Oke. Misalnya nih, kita lanjut ke jalur zonasi, jong juga belum milik kita di zonasi. Nah, masih ada satu tahapan yaitu jalur tahap kedua. Oke, jangan lupa teman-teman juga harus catat tanggal-tanggal pentingnya. Nah, untuk tahap kedua itu dimulai pada tanggal 27 sampai 29. Nih, ya. Nah, ini bisa kalian dipergunakan. Nah, mudah-mudahan di tahap kedua ini nama kita bisa terakomodir atau kita nyangkut tercantum di hasil seleksi. Ya, misalnya nih di tahap ketiga kita ilustrasikan tahap kedua kita ilustrasikan nama anak kita ada, pilih sekolah di angke 01 tapi dengan sekolah yang sama ya, tapi
jalurnya yang berbeda. Gitu. Kita lihat di angka 01, angka 01. Oh, ternyata anak kita ada di sini namanya Vina Aulia. Nah, sampai di hari kedua, hari ketiga, dan pas penutupan, nama anak kita tidak tergeser. Berarti anak kita bisa dinyatakan diterima sementara. Dan hari berikutnya silahkan melakukan yang namanya lapor diri. Jangan sampai lupa lapor diri ya. Nah, untuk lapor diri ini silahkan teman-teman peserta didik atau ayah dan bunda tetap menggunakan jalur online. Bisa juga datang ke sekolah tujuan yang diterima dengan membawa beberapa berkas, diantaranya fotokopi akte kelahiran, fotokopi kartu keluarga, dan untuk jenjang SD biasanya diminta surat imunisasi ya. Jika imunisasi tidak ada, bisa menggunakan surat keterangan lahir dari bidan. Nah, itu untuk database sekolah tersebut untuk menginput nama siswa. Oke ya, paham ya? Oke, next. Kita masuk ke tahap berikutnya. Intinya, jalur SD, SMP, SMA itu sama intinya. Jadi, untuk jalur SMP, misalnya kita menggunakan jalur akademik. Nah, di jalur prestasi ini kan ada dua, jalur prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Nah, jika kita gagal di jalur prestasi akademik, nah, jangan berkecil hati, kalian masih ada jalur afirmasi. Nih, di jalur afirmasi ini kalian bisa menggunakan bagi yang disabilitas, jalur disabilitas pergunakan. Anak panti atau anak tenaga kesehatan yang orang tuanya meninggal karena penanganan COVID-19, silahkan masuk ke sini. Dan bagi kalian yang SD-nya menerima KJP plus PIP, silahkan gunakan jalur afirmasi ini. Jadi semua sudah dipetakan di masing-masing. Saya harus masuk ke jalur mana? Itu yang terkadang orang tua atau calon peserta didik kurang memahami, ya, sehingga salah masuk jalur, tapi walaupun tetap diterima. Oke, kita ambil contoh. Misalnya anak kita atau teman-teman peserta didik memiliki KJP dari kelas dari SD-nya ya, sudah dapat. Nah, udah, silahkan kalian pergunakan untuk melakukan pendaftaran. Nah, pada tanggal berapa? Nah, jalur KJP plus sekaligus PIP, KJP plus DTKS, Mitra Trans Jakarta, jika dua item aja deh, KJP punya, PIP punya, itu kalian sudah memperoleh red carpet. Artinya kalian sudah pasti diterima di sekolah itu. Namun jika hanya memiliki KJP saja, tidak memiliki PIP, tetapi kalian termasuk dalam keluarga DTKS, itu pun masih dalam skala prioritas. Prioritas pertama, ada prioritas pertama, ada prioritas kedua. Nah, untuk tanggal-tanggalnya silahkan teman-teman calon peserta didik ini mohon diingat dari tanggal 20 sampai dengan 22. Kalian bisa akses dan pantau terus nama kalian tergeser atau tidak. Nah, Pak, di mana kami untuk mengetahui nama kita tergeser atau tidak? Ada di kolom seleksi. Ya, kolom seleksi ini silahkan kalian masuk jalur SMP. Oke, jalur SMP masuk ke jalur seleksi. Misalnya kamu di jalur prestasi akademik dulu ya, nah. Maaf, tadi kita ngambil contoh adalah jalur afirmasi. Nah, di KJP. Nah, jika nama kita tidak ada di hasil seleksi, pilih sekolah. Misalnya tadi kasusnya SMP-nya masih wilayah Cengkareng deh, yaitu SMP 22. Kita ambil kasus ya. Nah, hasil seleksi ternyata nama kita tidak ada. Jangan berkecil hati. Di SMP pun dari SD, SMP, SMA, dan SMK memiliki tujuan sekolah maksimal 3 ya. Jika tidak ada, ini kita lihat sampai terakhir nama peserta didik kita atau anak kita ada apa tidak. Di sini terdapat 59 siswa, berarti kelas sekolah itu membuka dua rombongan belajar. Kita sampai 100, kita lihat satu-satu terus. Jika tidak ada, lihat tujuan sekolah yang kedua.
keduanya kemana sih? Keduanya ada di SMP 32. Nah, dilihat nama-namanya. Ada nggak nama kita? Jika kita lihat sampai terakhir pun nama kita tidak tercantum, jangan berkecil hati. Kita masuk, kali-kali nama kita mental nih di sekolah tujuan yang ketiga, yaitu di SMP 45. Dilihat semua, wah ternyata nggak ada juga. Oke, ya sudah, jangan berkecil hati. Kita tunggu di jalur berikutnya, yaitu tahapan zonasi. Nah, di zonasi nih ya, jelas ya. Zonasi tanggal berapa sih? Zonasi akan dibuka pada tanggal 27 sampai 29 Juni 2022. Pastikan jangan sampai terlewat. Nah, zonasi inilah kalian pergunakan sebaik-baiknya. Nah, tahapannya pun sama seperti tadi, cek hasil seleksinya. Jadi hari itu real time, hari itu, menit itu kita bisa langsung melihat nama kita ada di posisi mana. Jika nama kita ada di posisi 10 dari bawah di hari terakhir, hati-hati. Teman-teman harus melakukan analisa SWOT sebelum kalian memilih sekolah tujuan. Ya, jika ada di posisi 10 di hari pertama, itu hal yang sangat mengkhawatirkan. Nah, kemungkinan di hari kedua nama kita akan bergeser. Entah urutan 5 dari bawah atau urutan 7 dari bawah. Itu antisipasi di hari ketiga nama kita akan mental dan terbuang. Jadi harus benar-benar pantau terus ya. Jangan sampai setelah kalian daftar udah ditinggal plus aja. Nanti pada saat pengumuman terakhir ternyata nama kita nggak masuk. Itu akan rugi. Dan ini sering terjadi bagi orang tua serta teman-teman calon peserta didik yang kurang teliti untuk memantau hasilnya. Nah, ya, jadi tahapan-tahapan ini silahkan dipergunakan sesuai dengan tanggal-tanggalnya. Begitupun untuk jenjang SMA maupun SMK. Ya, ya Bunda ya. Jadi buat calon peserta didik tetap semangat. Jangan pantang menyerah, jangan putus asa. Jangan pantang menyerah terus. Nah, di sini kembali lagi ke pertanyaan si Derelia. Terima kasih atas tanggapan serta pertanyaannya, Kak. Pesan saya, jangan pesimis. Semua masih ada kesempatannya, Kak. Trik dari saya, pertama, manfaatkan semua jalur yang ada. Mulai dari prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Kemudian jalur afirmasi, yang tadi sudah kita jelaskan. Jalur zonasi, hingga tahap kedua. Nah, tips berikutnya, usahakan sebelum memilih sekolah, melakukan analisa SWOT dulu. Apa sih maksudnya? Kita harus tahu kekuatan kita, kelemahan kita, peluang kita, artinya kekuatan kita. Kita lihat rival dari pesaing kita, bisa nggak kita masuk? Dan usahakan kalian memiliki alternatif sekolah lain. Ya, jika di hari pertama kalian terbuang, bagaimana langkah berikutnya? Jadi kalian punya plan A dan plan B. Rencanakan itu secara matang dan diskusikan bersama orang tua. SMP mana yang paling terdekat dari domisili tinggal? Nah, yang ketiga, saat pengajuan pendaftaran sudah dimulai pukul 8, langsung eksekusi. Jadi pada hari tersebut pukul 8 itu laman website PPDB Jakarta udah dibuka, langsung eksekusi, langsung pemilihan sekolah, jangan sampai telat. Kenapa Bapak bilang seperti ini? Karena ini menjadikan salah satu pertimbangan jika usia, nilai, dan domisili kita sama dengan rival kita. Nah, jadi siapa waktu yang paling tercepat? Kalau waktu sudah pasti berbeda hitungan detik. Tapi kalau usia pasti sama, ada yang sama, baik tahunnya, bulannya, harinya, kemungkinan masih ada yang sama. Kalau tempat tinggal atau domisili, pasti ada yang sama juga, RT, RW-nya, terdekat dengan sekolahan. Tapi, kalau misalnya waktu tercepat, itu penentuan terakhir. Jadi, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Tips yang keempat, lakukan pemantauan hasil seleksi secara berkala, yaitu dengan setiap saat.
Jika jika posisi nama kita ada di urutan 10 dari bawah, sedangkan itu baru hari pertama dan hari kedua, segera mungkin bersiap-siap memilih sekolah tujuan yang berbeda atau tujuan yang lain. Antisipasi nama kita tergeser. Tips yang keempat, jika memiliki rekapet seperti KJP, PIP, dipastikan sudah pasti goal atau diterima. Yang keenam, berdoa dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepercayaan kita masing-masing. Kita sudah berusaha, berikhtiar, dan berdoa. Sukses buat kalian, semangat, jangan menyerah. Saya bisa, pasti bisa. Hasilnya luar biasa. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu permasalahan kalian di dalam pemilihan sekolah yang hari Senin tanggal 13 sudah mulai dibuka. Selamat buat kalian, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.